Saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati, pada saat ini kita akan memulaikan ibadah KKRT di hari Kamis 29 Oktober 2020. Dan karena itu, mari diundang kita semua berdiri dan kita mengangkat pujian melalui klik 284, sambut panggilan. Baik bangun dan bersedia, berjaga dan nantilah sabri jamu yang setia, merindukan waktunya, panggilanmu yang mulia sekarang telah hampirlah. Lengkapkan dirimu segera, sebentar beri jawab, supaya jangan adalah alangan dan sebab. Jaga dan nanti, tukarlah beri, sedia hati, hidup yang bersih, uang dan ganti, perangai yang keji. Saudara-saudara jemaat, mari dengan sikap berdoa kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Disilakan jemaat duduk. Dan marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa pengasih dan penyayang, Bapa yang menciptakan segala sesuatu baik adanya untuk menjadi bagian kehidupan kami. Kami bersyukur untuk sehat dan kuat yang kami boleh miliki sampai saat ini. Dengan segala apa yang boleh dan mampu kami lakukan dalam kehidupan dan dalam tanggung jawab kami. Tetapi kami juga sangat menyadari bahwa di dalam melakukan segala sesuatu, entah pekerjaan, bahkan pelayanan dan kehidupan kami, ada hal-hal yang kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak-Mu, menyalahgunakan tugas tanggung jawab kami, peran kami, baik sebagai keluarga, antara suami dan istri, orang tua dan anak kakak beradik, ataupun juga dalam tugas tanggung jawab pekerjaan dan bahkan pelayanan kami. Karena itu dengan penuh kerendahan hati menyadari segala kesalahan dan dosa kami ini, maka kami datang kepadamu dalam pengakuan sambil kami percaya bahwa anugerah hidup yang baru akan Engkau anugerahkan bagi kami ketika kami datang dalam pengakuan dan penyesalan kepadamu. Ampuni, kasihani, dan baharilah kami Bapa. Demi Kristus Yesus yang telah berkorban bagi kami di kayu salib karena menebus dosa manusia. Kami berdoa dan mengaku kepadamu. Amin. Suaramu kudengar. Suaramu kudengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu.
Tuhan padamu. Dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Nyanyikan lagi bagiku. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Sungguh mulia dan merdu firman kehidupan. Firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Sebelum kita membaca, mendengar, untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dengan kepala kami yang tertunduk di hadapan-Mu, tetapi hati iman yang selalu terangkat memuji mengagungkan kemahakuasaan kasih-Mu Tuhan, kami selalu merindukan hidup dalam bimbingan dan arahan, supaya ketika kami melangkah dengan langkah yang Engkau tetapkan, biarlah kami berpadanan dengan firman yang adalah pelita, firman yang adalah penasihat, pembimbing, pengarah dan penuntun bagi kami. Berkenanlah Engkau atas kami semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, tetapi jemaat-Mu yang sementara mengikuti persekutuan ibadah ini dari rumah masing-masing. Biar Tuhan curahkan Roh Kudus, roh hikmat dan kemampuan bagi kami, sehingga apa yang Engkau maksudkan lewat firman-Mu, kami akan mengerti dan pahami bukan karena hebat dan kuatnya kami, tetapi biarlah karena kuasa Roh Kudus yang menyatakan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, bagian bacaan kita terdapat dalam kitab Imamat, Imamat pasal 25, ayat 1 sampai ayat 7. Bagian bacaan kita dalam Imamat pasal 25, ayat 1 sampai ayat 7. Begini bunyi firman-Nya. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dan dari penuaianmu itu jangan kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu,
segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Demikian bagian bacaan kita. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan yang melakukan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jemaat yang bersyukur karena sampai pada saat ini sekalipun kita semua tentu sangat merindukan ada pertemuan, ada kebersamaan seperti dulu, beribadah bersama, baku dapa, di persekutuan baik di ibadah Bipra, entah itu bapak, ibu, remaja, pemuda, bahkan anak. Namun karena situasi ini, kita masih saja dalam keadaan persekutuan dari rumah masing-masing. Tapi bukan berarti mengurangi rasa kusuk, rasa sukacita, memuji mengagungkan Tuhan. Karena kita tahu bahwa memuji mengagungkan Tuhan tidak akan dibatasi oleh ruang dan tempat. Tetapi memuji mengagungkan Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dengan hati yang bersukacita. Hati yang memuji mengagungkan Tuhan. Nah, saudara-saudara jemaat Tuhan, bagian perenungan kita sepanjang minggu ini di akhir bulan Oktober melalui kitab Imamat. Yang kita tahu Imamat ini adalah salah satu dari 5 kitab Taurat. Dan kitab Imamat ini berisi tentang apa? Peraturan-peraturan yang harus dilakukan oleh umat Israel secara khusus pada waktu itu, tetapi juga mengingatkan orang semua yang ada di saat ini. Aturan ketetapan Tuhan. Tentang peribadatan, tentang hubungan umat dengan Tuhan. Bahkan hubungan umat dengan sesama. Nah, bagian perenungan kita sepanjang minggu ini adalah bagaimana hubungan umat dengan Tuhan. Lewat apa? Sabat untuk tanah. Saudara-saudara jemaat Tuhan, segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, baik alam, tumbuhan, hewan, binatang, semua adalah anugerah dari Tuhan yang sungguh sangat luar biasa untuk dinikmati oleh kita manusia. Namun di balik anugerah dan berkat itu, ada tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada manusia untuk dilakukan dalam kehidupan. Umat Israel, kalau dalam perjalanan mau menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan, mereka diingatkan dengan peraturan dan ketetapan dari Tuhan tentang apa yang harus dilakukan ketika mereka telah sampai di tanah Kanaan, yaitu memperhatikan tentang sabat. Sabat berarti perhentian atau istirahat. Sabat bagi tanah. 6 tahun lamanya menggarap, mengelola, menikmati hasil dari tanah. Tetapi di tahun ke-7 atau selama 1 tahun penuh, tanah itu harus diistirahatkan. Artinya apa? Bahwa manusia tidak boleh semena-mena terhadap alam yang ada di sekitar hidupnya. Tanah yang selama 6 tahun dikelola oleh umat manusia dan mendapatkan hasil, Tuhan cuma minta 1 tahun penuh. Harus diistirahatkan. Istirahatkan bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Tetapi istirahat khususnya tahun Sabat sebagai hari istirahat. Sabat bagi Allah dikhususkan untuk memuliakan Allah. Nah, sekali lagi bukan berarti berhenti dan tidak melakukan apa-apa. Melainkan berhenti untuk memberikan waktu yang lebih banyak untuk membangun relasi atau persekutuan atau ibadah kepada Tuhan. Bagi umat Israel, Sabat adalah hal yang biasa yang mereka lakukan. Tetapi ketika Tuhan memerintahkan Musa supaya orang Israel melaksanakan Sabat bagi tanah, membuat mereka sadar bahwa apa yang diperintahkan atau ditetapkan oleh Tuhan wajib atau harus dilaksanakan. Dan itu bukan hanya untuk umat Israel, tetapi juga kita. Artinya dalam kehidupan ini Tuhan suka kasih anugerah dan berkat.
Orang tahu mengelola, menjaga, merawat, melestarikan. Tetapi juga kita harus melihat bagaimana ketetapan dan aturan Tuhan. Saudara-saudaraku, kita tentu juga diingatkan bagaimana yang dilakukan oleh Tuhan Allah bahwa 6 hari lamanya Ia menciptakan langit dan bumi serta isinya. Dan Ia berhenti pada hari ketujuh, itu berarti hari ketujuh adalah hari istirahat atau sabat bagi Tuhan. Sedangkan Tuhan, Dia yang maha kuasa sang pencipta. 6 hari lamanya Ia menciptakan segala sesuatu, tetapi hari yang ketujuh Ia berhenti beristirahat. Nah, apalagi orang manusia. Kita juga sebagai manusia memerlukan waktu istirahat dari pekerjaan, dari rutinitas kehidupan, dari rutinitas tanggung jawab kita. Bukan berarti karena mau kejar setoran, karena akan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Pokoknya kerja terus, tidak lihat waktu. Bahkan tidak memperhatikan kesehatan kita. Tetapi lewat perenungan sepanjang minggu ini mengingatkan. Segala sesuatu ada masa dan waktu. Ada masa bagi kita untuk menanam, untuk menuai. Tapi ada masa bagi kita juga untuk istirahat. Namun di waktu itulah, bukan berarti orang istirahat tidak berbuat apa-apa. Tetapi di waktu istirahat itulah dikhususkan bagi kita untuk datang kepada Tuhan secara khusus, memuliakan Dia. Dia yang telah mengatakan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan ini dan menyatakan itu dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudaraku, berefleksi dari firman ini, maka jadilah bijak dalam mengelola dan memelihara alam semesta dengan tidak semena-mena atau merusak lingkungan di sekitar kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak mengeksploitasi tanah untuk keuntungan semata. Bahkan tidak sesuka hati kita. Orang ini cuma Tuhan dah kasih kesempatan mengelola. Tuhan cuma dah kasih kesempatan untuk mengerjakan. Bukan orang pemilik. Bukan berarti sesuka-sukanya orang untuk melakukan apa yang orang mau. Tetapi orang ini sama. Ciptaan Tuhan. Berarti harus mengingat siapa yang menciptakan kita. Dan biarlah juga lewat tanah yang adalah berkat bagi kita menjadi satu sukacita. Bukan bersebaliknya, tanah akan menjadi sesuatu yang mendatangkan kutuk kalau tidak dipergunakan dengan baik. Karena kita harus ingat bahwa kita juga diciptakan oleh Tuhan dari tanah. Dan tentu akan kembali ke tanah jika Tuhan berkehendak dalam hidup ini. Karena itu mari pergunakan dengan segala baik apa yang adalah anugerah dan berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Jaga, lestarikan. Yang paling penting di sini adalah Tuhan mau mengingatkan bagi kita bahwa Dia yang memberikan milik kepunyaan Tuhan semua yang ada dalam kehidupan kita. Orang cuma Tuhan dah kasih sementara menjaga, merawat, mengelola semuanya itu. Tetapi hak kepemilikan hanya Tuhan satu-satunya. Karena itu mari tetap agungkan Tuhan, muliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan berkati kita. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan. Dan sambil kita memberi persembahan, kita menyanyi, Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku.
Saudara-saudara, mari kita akan menghadap Tuhan dalam doa, syukur, dan permohonan. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dengan segala berkat dan anugerah yang Engkau nyatakan. Kami menaikkan pujian dan sembah dengan berkat dan anugerah yang sungguh sangat kami nikmati, rasakan. Kami boleh memuji mengagungkan Engkau dalam persekutuan ibadah KKRT ini. Itu karena anugerah Tuhan. Kami boleh melakukan segala aktivitas dan tanggung jawab kami karena kasih sayang Tuhan. Karena itu, maka wajib dan biarlah kami tetap terus memuji mengagungkan Engkau Tuhan, yang menganugerahkan semuanya itu dalam kehidupan kami. Bahkan terlebih di masa pandemi ini, ketika kami boleh beraktivitas dalam kuat dan sehat yang diberkati, itu adalah hal yang sungguh luar biasa. Bahkan terlebih ketika kami diingatkan oleh firman-Mu, bagaimana kami harus menjaga, melestarikan, dan merawat alam ini, terlebih tanah yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah tetap menjaga sabat, istirahat, waktu untuk memuliakan Tuhan menjadi bagian hidup ini. Kami tetap mengingat tentang bagaimana kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan ini. Karena itu diberkatilah kehidupan kami ini. Dalam segala apa yang hendak kami lakukan dan kami harapkan, biar Tuhan menyatakan dalam hidup rumah tangga keluarga, dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan persekutuan sebagai jemaat Tuhan. Diberkatilah masing-masing kami Tuhan. Dalam harapan dan kerinduan kami ini, rumah tangga keluarga kami diberkati antara suami dan istri, orang tua dan anak kakak beradik. Bahkan dengan teman kerja kami di tempat kami diberikan oleh Tuhan pekerjaan-pekerjaan dan pelayanan-pelayanan. Dan bahkan juga dalam persekutuan hidup sebagai jemaat Gemim Bukit Moria Winangun. Tuhan tetap memberkati kami. Mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, ibu, bapak, bahkan juga orang-orang tua yang lanjut usia. Segala keberadaan kehidupan jemaat ini kami percaya semua dalam tangan kasih Tuhan. Bahkan lewat pelayanan dari pelayan khusus Syamahas Penatua para pendeta. Biarlah itu membawa sukacita dan keberkatan dalam kehidupan ini. Bahkan biarlah kami juga melakukan semuanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena itu bagian berkat dan anugerah yang Tuhan percayakan untuk kami jaga, untuk kami kelola, untuk kami kerjakan. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, teruslah diberkati persekutuan jemaat Gemim Bukit Moria Winangun. Dari kolom 1 sampai kolom 17. Bahkan dengan segala program kerja dan pelayanan yang kami sementara dan akan kami lakukan. Biarlah semua dalam kasih dan pertolongan Tuhan teristimewa juga. Ketika kami sementara dalam membangun gedung serbaguna, kami terus memohon belas kasihan Tuhan. Memberkati kami, mencurahkan berkat, kerjasama yang baik. Supaya apa yang kami harapkan, rindukan semua boleh tercapai karena berkat-berkat Tuhan. Tetapi teristimewa pertumbuhan iman jemaat dalam persekutuan. Biarlah tetap terus terbangun. Terlebih ketika dengan masa pandemi ini persekutuan ibadah kami masih tetap dilakukan dari rumah masing-masing. Biarlah kami tetap dipersekutukan dalam persekutuan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Dan melalui segala berkat dan anugerah Tuhan kami mampu bersaksi bahwa Engkau sungguh baik, sungguh luar biasa. Dan pada akhirnya pelayanan kasih jemaat-Mu ini akan dinikmati oleh jemaat, bahkan setiap orang yang membutuhkan. Syukur, terima kasih Tuhan, kami boleh memberi persembahan. Itu adalah berkat-Mu dalam hidup ini, kuduskan itu. Untuk menopang pelayanan gereja-Mu dan kami biarlah tetap dibukakan tingkap langit, dicurahkan berkat-berkat Tuhan atas segala keberadaan hidup ini. Bahkan kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa negara kami. Tuhan tetap memberkati, dianugerahkan arifan bijaksana.
supaya mampu mengayomi masyarakat yang ada. Sehingga ada keamanan, ada ketentraman sejahtera yang dinikmati karena berkat Tuhan. Bahkan juga kami berdoa sesama kami yang membutuhkan pertolongan kasih sayang. Yang bergumul dalam kehidupan mereka, terlebih mereka yang dalam keadaan sakit. Yang dirawat di rumah atau di rumah sakit. Biar Tuhan teguhkan iman mereka, kuatkan mereka menghadapi gumul hidup. Dan biarlah kasih sayang, perhatian, penjagaan, perawatan dari keluarga menjadi penyemangat untuk kesembuhan. Hanya Engkau andalan dan kekuatan kami Tuhan. Yang kami yakin dan kami percaya akan selalu menjadi bagian kehidupan kami. Yang semuanya kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami untuk berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, diundang jemaat berdiri, dan sebagai nyanyian penutup dalam persekutuan ibadah kita ini, kita menyanyi bersama Kendati Hidupku Tentram dan Senang. Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas. Selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Diundang kita berdiri, dan sambil kita berdiri, kita akan menikmati berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai, dan selamat malam. Tuhan menyertai kita dalam tugas dan tanggung jawab.